ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan Ramadan adalah syahrus siyam, bulannya berpuasa. Wa syahrul qiyam, dan bulannya melaksanakan salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail, dan salat sunnah lainnya. Wa syahrul Qur'an, dan bulannya mengkaji atau bulannya Al-Quran dengan memperbanyak tilawah, bertadarus, mengkaji, mentadabburi, bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Lebih umum lagi, para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan merupakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan bagi setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim mukmin dididik di bulan Ramadan, ditempa dengan berbagai macam tujuan agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghambakan dirinya kepada Tuhannya, Rabb semesta alam, dengan berbagai macam tujuan. Esensinya atau tujuannya telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam rangkaian pensyariatan ayat-ayat puasa yang begitu panjang. Silakan dibuka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jika kita ingin memperhatikan di setiap akhir ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sebuah tujuan yang mulia. Lihat di ayat 183. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian, disyariatkan kepada kalian puasa. Sebagaimana puasa ini telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Apa esensinya? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kata takwa itu mampir di telinga kita. Sering kita mendengar dari ustadz-ustadz kita tentang ketakwaan. Sering pula khotib-khotib di atas mimbar-mimbarnya tiap Jumat mewasiatkan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa itu ketakwaan? Bahkan mungkin jika dilemparkan sebuah pertanyaan kepadanya, ditanyakan sebuah pertanyaan tentang hakikat ketakwaan kepada Allah itu apa, belum tentu setiap dari kita dapat menjawabnya. Belum tentu setiap dari kita memahami apa itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama rahimahumullahu ajmain mendefinisikan tentang ketakwaan. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah menjadikan antara dirimu
dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, pembatas, pelindung agar kita tidak terjerumus kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau menjelaskan tentang ketakwaan secara lebih detail. At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Taqwa adalah mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhsha iqaballah, dan juga meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala pun di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhsha iqaballah, bersamaan dengan itu pula ada rasa ketakutan, cemas terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, Al-Mu'taz billah, mendefinisikan tentang takwa di dalam sebuah syairnya yang sangat indah. Khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha dhakat tuqa, wasna' fawqa ardin asyauka yahdharu ma yara, wala tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dan jadilah kalian seperti orang yang sedang berjalan di tengah-tengah gurun yang penuh dengan duri-durian. Tentu orang yang berjalan di atas gurun atau padang yang penuh dengan duri-durian, pasti dia akan berjalan dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia tidak ingin menginjak durian-durian tersebut agar tidak melukai dirinya. Seperti itulah seorang mukmin seharusnya berjalan di atas muka bumi ini. Takut terhadap dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Innal jibala minal hasa. Karena ketahuilah, sungguh gunung yang besar menjulang tinggi seperti itu hanya tersusun dari batu-batuan kerikil yang kecil. Maka begitu pula dengan dosa-dosa yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal ini yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah kalian, niscaya yang demikian itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui hal tersebut. Maka dari ayat ini kita mengetahui salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Ramadan kepada hamba-hambanya agar kita semua menjadi orang-orang yang berilmu. Agar kita semua menjadi orang-orang yang berilmu. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang berilmu? Dengan mengikuti kajian-kajian, bermajelis dengan majelis-majelis yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu caranya di ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dengan Al-Qur'an, dengan bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an,
bulan Ramadan merupakan momen yang tepat agar kita senantiasa memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan, ma zahamal Qur'anu syai'an illa barakahu. Tidaklah Al-Quran itu ketika berinteraksi dengan sesuatu atau bergandengan dengan sesuatu, kecuali sesuatu itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Lihat, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kitabullah jalla jalaluh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya nabi dan rasul. Dan tatkala Al-Qur'an diturunkan kepadanya melalui perantara Jibril, dijadikanlah Jibril sebagai sebaik-baiknya malaikat di antara malaikat yang ada, bahkan pemimpin para malaikat. Dan ketika Al-Qur'an itu diturunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka Allah jadikan bulan Ramadan sebaik-baiknya bulan yang ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pula di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Lailatul Qadar lebih baik daripada malam-malam lainnya, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan telah kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka bayangkan, jika kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, jika ruh Al-Quran itu telah merasuk ke dalam jiwa-jiwa kita, apa yang terjadi? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua, menjadikan kita sebaik-baik manusia. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan bulan Ramadan ini merupakan momen terbaik untuk kita menambah ilmu kita, lebih mempelajari Al-Quran dengan mentadabburinya, memperbanyak tilawah Al-Quran, bahkan menghafalkannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah puasa kalian genap 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah-hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nikmat yang kita terima, Allah panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua kepada bulan Ramadan, merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luaran sana yang mendamba-dambakan bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Atau berapa banyak orang di luaran sana yang mendambakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan karena sakit atau karena nifas dan yang lainnya. Dan berapa banyak orang-orang yang mungkin 11 bulan sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, belum banyak memperbanyak ibadah kepada Allah,
tapi Allah berikan hidayah kepadanya untuk giat-giat menambah ibadah di bulan Ramadan. Kita lihat fenomena yang ada. Bulan Ramadan menjadi momen berlomba-lomba orang-orang dalam kebaikan, beribadah, memperbaiki dirinya. Bukankah ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu hal tersebut harus kita syukuri. Karena di bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat atau momen yang tepat agar kita membentuk diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa merasa cukup, memiliki sifat qanaah terhadap segala sesuatu yang Allah berikan. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa. Jika seandainya kalian memiliki hati yang senantiasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fa anta wa malikud dunya sawa. Sesungguhnya kalian dan para raja-raja dunia dan para penguasa-penguasa dunia memiliki derajat yang sama. Kenapa demikian? Walaupun para penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia memiliki harta yang bergelimpah ruah, memiliki harta yang sangat banyak, kekuasaan yang sangat luas. Tapi berapa banyak orang-orang kaya telah menguasai dunia, hatinya tidak tenang. Maka hati yang qanaah, selalu merasa cukup dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih penting dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esensi yang terakhir, tujuan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan bulan Ramadan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan jika seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka ketahuilah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibud da'watad da'i, aku senantiasa mengabulkan doa hamba-hambaku dengan satu syarat. Dan syaratnya sangat mudah. Idza da'an, jika hamba tersebut memang mau berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La'allahum yarshudun. Maka kerjakanlah semua perintah-perintahku, jauhilah larangan-laranganku, dan berimanlah kepada aku, la'allahum yarshudun, agar kita semua senantiasa berada di jalan yang benar, agar kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya bulan Ramadan merupakan waktu mustajab untuk kita memperbanyak doa-doa kita. Janji Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Ujibud da'watad da'i idza da'an." Pasti aku kabulkan doa-doa hamba-hambaku yang senantiasa terus berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah berada di atas jalan yang Allah ridhoi, di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kenikmatan kepada kita semua. Bukankah hal tersebut hidayah dan taufik yang setiap hari kita minta melalui salat-salat kita? Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, di setiap rakaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus kita ulang di setiap salat-salat kita.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah jalan yang senantiasa engkau beri nikmat, jalan yang tidak engkau murkai, dan tidak juga untuk orang-orang yang engkau sesatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat terakhir dari rangkaian pensyariatan puasa di bulan Ramadan, dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dan demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai rangkaian ayat tersebut dengan tujuan takwa. Allah Subhanahu wa taala di awal mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat yang sama. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, agar manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menegaskan bahwa bulan Ramadan syahrut tarbiyah, pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan kepada kita semua. Tujuan yang pertama dan yang paling utama, esensi yang paling utama adalah agar kita bertakwa di bulan Ramadan Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah di dalam kaidah bahasa Arab. Tattaqun wa yattaqun. Keduanya merupakan sebuah fi'il mudhari. Yang mana dalam hal ini tersirat bahwa tujuannya ada makna waktu. Waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Artinya esensi atau tujuan ketakwaan ini bukan hanya di bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan. 11 bulan ke depan. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ketakwaan seorang hamba bukan hanya di bulan Ramadan. Maka hati-hati. Para ulama mengatakan bi'sal qaumu la ya'rifunallaha illa Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang hanya beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang demikian, hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Muhammad Sultan Atallah Hafizahullah atas nasihat dan yang telah disampaikan. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Umar bin Khattab yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini berakhirlah kajian sebelum berbuka puasa pada sore hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.